Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita sekalian. Kami hormati Bapak Dr. Lamansur SPD MPD selaku Kepala BGP Provinsi Maluku. Yang kami hormati Bapak Dr. Suryadi SPD MPD selaku Kadisdikbud Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Yunus MPDI selaku Sekdis Dikbud Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Bapak Muhammad Indra. Yang kami hormati Ibu Siti Novini Narman selaku Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru peserta webinar Berbagi Praktik Baik Kolaborasi SRB 2022 lintas provinsi. Baik, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sadakal Abrar SPD, guru SMP Negeri 7 Kendari. Kebetulan kami diamanahkan untuk menjadi host pada kegiatan webinar kali ini. Kebetulan saya juga adalah sahabat rumah belajar Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021. Baik, tanpa berlama-lama untuk mengefisienkan waktu, kita mulai kegiatan webinar Berbagi Praktik Baik Kolaborasi Sahabat Rumah Belajar 2022 lintas provinsi dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan sebagaimana yang berlangsung. Acara berikutnya, mari kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada panitia kami persilahkan. Sebelum kami melangkah ke acara selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa webinar kita pada siang hari ini akan dibersamai atau diprakarsai oleh 4 orang sahabat rumah belajar tahun 2022 dari berbagai provinsi, yaitu yang pertama ada Ibu Rizkawati SPD MPD. Beliau adalah SRB atau sahabat rumah belajar Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022. Kemudian ada Ibu Ahla Asel SPD, sahabat rumah belajar Provinsi Maluku. Yang berikutnya ada Ibu Salmawati Kate SPD, sahabat rumah belajar Provinsi Sulawesi Tengah. Dan yang terakhir ada Ibu Normayanti SPD MPD, sahabat rumah belajar Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan siang kali ini, keempat sahabat rumah belajar kita akan berbagi praktik baik. Tentunya lewat mereka kita harapkan dapat banyak menimba ilmu dan pengetahuan baru. Selanjutnya kita melangkah di acara yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku yang akan disampaikan langsung oleh beliau Dr. Lamansur SPD MPD. Sekaligus kami minta kesediaannya untuk membuka acara webinar pada siang hari ini. Waktu dan tempat kepada Bapak Dr. Lamansur SPD MPD kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Dr. Suryadi SPD MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Kemudian Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso Sulawesi Tengah atau yang diwakili tadi Pak Imran ya, saya agak ya ibu-ibu semua rupanya ini ibu-ibu sahabat rumah belajar dari Provinsi Maluku, kemudian dari Provinsi Sultra ya, Sulawesi Tenggara, ini kampung saya ini, kemudian dari Sulawesi Tengah. Ini luar biasa menurut saya, dan saya sangat bersyukur bisa hadir dan diundang pada kegiatan ini dalam rangka berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Bapak sekalian, baru saja saya untuk satu kegiatan kami yang di BGP Maluku menghadirkan semua kepala sekolah, kemudian bersama kepala sekolah penggerak bersama Dewan Komite Pembelajarannya. Dan sebelum saya menutup kegiatan, tiba-tiba datang 3 orang sahabat rumah belajar dari Maluku ya, yang juga mungkin
nanti bakal menjadi rekan Bapak Ibu juga yang ada di sini, yaitu ada Pak Alfi tadi, ada 3 orang dan teman-temannya meminta izin untuk melakukan sosialisasi tapi secara luring. Dan karena kami Balai Guru Penggerak ini, terutama di Maluku, secara terbuka saya sampaikan, Balai Guru Penggerak adalah ruang ekspresi komunitas penggerak. Jadi siapapun yang ingin menyampaikan ide, saran, kritikan, atau mengekspresikan apa yang menjadi kelebihan Bapak Ibu, ya, baik sebagai kepala sekolah, pengawas maupun guru, tentu kami siapkan, ya. Jadi di Balai Guru Penggerak ini di Maluku itu kami siapkan satu ruangan di mana di situ sudah tersedia semua peralatan yang memungkinkan atau bisa dimanfaatkan oleh para guru, kepala sekolah untuk berbagi. Mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat lewat channel YouTube kami, dan itu adalah kreasi murni dari para guru. Dan oleh karena itulah ketika saya diminta untuk hadir di sini, maka saya tentu saja cukup bersemangat dan berterima kasih mendapatkan pekerjaan ini. Satu hal yang perlu mungkin saya sampaikan, mudah-mudahan kegiatan semacam ini tidak hanya berakhir karena ada program yang berkaitan dengan Sahabat Rumah Belajar, dan kolaborasi ini tetap berlangsung secara permanen barangkali, karena kami Maluku tentu saja juga menyadari bahwa pendidikan kami tidak jauh lebih baik dibandingkan daerah-daerah lain. Kami perlu belajar juga dari teman-teman guru hebat yang ada di Sulawesi Tengah, kemudian dari Sulawesi Tenggara, dan dari daerah-daerah lain. Dan oleh karena itu kami atas nama Balai Guru Penggerak Maluku tentu saja menyampaikan acara seperti ini. Dan sayang sekali memang ini kemarin karena sedikit agak bukan terlupakan, tetapi mungkin kelalaian saya sehingga kemudian tidak sempat saya samarkan ke grup-grup yang ada di Maluku. Dan mudah-mudahan Ibu Hasil sebetulnya sudah saya lihat sudah bergerak, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini nih benar-benar kemudian ditetapkan sebagai duta-duta pembelajar di daerah masing-masing. Saya kira itu sebagai satu pengantar. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, memang sekarang ini agak berbeda seiring dengan adanya kurikulum Merdeka ini, di mana pembelajaran atau paling tidak kalau dulu pelatihannya terpusat mulai dari struktur nasional, kemudian diikuti sampai di struktur provinsi, kabupaten, sampai ke tingkat ke level-level di sekolah. Maka sekarang ini semua orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, tentu saja dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Dan saya kira salah satu penggeraknya, ya, tentu saja diharapkan adalah Sahabat Rumah Belajar. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah momen yang sangat berharga bagi Bapak Ibu atau ibu-ibu kita ini, ibu-ibu berlima ini yang luar biasa. Ini semangatnya terpancar dari flyer yang saya lihat. Ini mudah-mudahan sukses selalu. Mohon izin Pak Kadis dan Pak atau Ibu Sekdis dan Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai saja kegiatan webinar ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini membawa manfaat dan kesuksesan buat kita semua, dan terutama kepada Sahabat Rumah Belajar. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Mansur SPD MPD selaku Kepala BGP Provinsi Maluku atas sambutan dan pembukaan kegiatan. Selanjutnya kami mohon sambutan dari Bapak Dr. Suryadi SPD MPD, Kadis Dikbud Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu dan tempat kepada Bapak Dr. Suryadi kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, salam. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Mansur SPD MPD selaku Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Mohon izin Pak. Yang saya hormati Pak Sekdis Bapak Dikbud Kabupaten Poso. Yang saya hormati Ibu Novi, Siti Novi Ninarman SPD MEM selaku Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati selaku OS panitia, Bapak Ibu panitia yang telah menginisiasi kegiatan ini, dan yang saya hormati dan saya banggakan saudara-saudara saya, kawan-kawan saya yang tergabung dalam Sahabat Rumah Belajar, dan Bapak Ibu yang
hadir di ruang webinar ini, di ruang Zoom ini, yang sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan untuk hadir dalam kegiatan webinar yang bertajuk berbagi praktik baik bagi guru, khususnya di beberapa provinsi yang ikuti kegiatan ini. Ada teman-teman guru dari Sulawesi Tengah, Maluku, dan Sulawesi Tenggara. Ini luar biasa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan taslim kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan sahabatnya. Insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu seluruh peserta webinar, mohon izin Pak Dr. Lamansur SPD MPD, alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman panitia sehingga melibatkan kami untuk menyampaikan atau memberikan sambutan di kegiatan ini. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Doktor bahwa rumah belajar itu, sahabat rumah belajar itu adalah sekumpulan orang-orang hebat, guru-guru yang unggul, guru-guru yang punya talenta yang luar biasa, yang bisa memanfaatkan wahana ini, media ini untuk saling berinteraksi, untuk berdiskusi, untuk berbagi, untuk sharing, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran kita dan praktik-praktik baik kita, praktik-praktik hebat kita yang telah kita lakukan selama kita berkomitmen menjadi guru, menjadi pengajar yang baik. Ini bisa berkontribusi luar biasa kepada negeri ini, pemerintah daerah, bahkan pada ujungnya di satuan pendidikan. Karena kehadiran daripada sahabat rumah belajar kita ini, kita yakin akan mampu menggerakkan dan memberikan daya ungkit bagaimana mewujudkan cita-cita pendidikan kita sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah tujuan kita yang harus, goal penting yang kita akan capai, bagaimana perwujudan tujuan pendidikan kita sebagaimana yang tercantum atau diinginkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan kita. Oleh karena itu kami termasuk Pak Dokter sebagai Kepala BGP ini, kalau sudah berkolaborasi seperti ini, maka insya Allah akan menjadikan satu kekuatan yang luar biasa yang kita harapkan menjadi lokomotif dalam memicu daripada terwujudnya cita-cita bangsa ini, khususnya di sektor pendidikan. Nah, kami juga yakin bahwa kehadiran sahabat rumah belajar, kemudian juga adanya duta rumah belajar pada tingkat provinsi di Indonesia ini luar biasa memberikan dampak positif dan menjadi salah satu energi yang luar biasa. Meski pada beberapa tahun kemarin kita dilanda dengan hadirnya pandemi, hadirnya COVID-19, tetapi alhamdulillah teman-teman yang tergabung dalam sahabat rumah belajar, kemudian teman-teman yang menjadi duta rumah belajar di provinsi di Indonesia ini, khususnya kami yang kami rasakan di Provinsi Sulawesi Tenggara, alhamdulillah menjadi salah satu menjadi penggerak sehingga ada saja menjadi solusi selama masa pandemi. Saya juga banyak berdiskusi dengan, kebetulan ada Ibu Siti Novi, beliau sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara,
kemudian ada teman-teman yang kebetulan juga tergabung di Sahabat Rumah Belajar, itu kami banyak mendiskusikan. Nah, mereka banyak memberikan pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran penting kepada kami, sehingga kami banyak melahirkan beberapa gagasan, beberapa ide serta program khususnya di kabupaten kami, di Kabupaten Konawe. Ini tidak kalah pentingnya daripada bagaimana teman-teman yang tergabung di Sahabat Rumah Belajar ini dan Duta Rumah Belajar ini memberikan motivasi kepada teman-teman guru yang guru hebat kita, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe. Nah, sehingga pada Zoom kemarin saya juga menyampaikan salah satu praktik baik kami lakukan, yaitu terbentuknya sebuah komunitas guru yang tagline-nya adalah Konawe Bergerak. Konawe bergerak itu adalah akronim dari berkarya untuk generasi yang kreatif. Nah, di ruang SIM ini adalah salah satu aktornya Ibu Rizkawati, Ibu Nurmayanti, kemudian Ibu Novi. Itu salah satu aktor, salah satu pelaku utama di dalam menggerakkan komunitas Konawe Bergerak ini. Dan alhamdulillah sudah banyak guru-guru yang direkrut, guru-guru yang sudah di-mentoring, guru-guru yang punya talenta, sehingga bergabung di komunitas ini. Nah, di sana kita berharap menjadi sebuah ruang, sebuah media, sebuah wahana mereka bisa berinteraksi, berbagi, dan berdiskusi tentang yang berkaitan dengan pembelajaran. Bahkan dengan hadirnya mereka, ini akan memberikan saran-saran yang positif kepada para kepala sekolah di satuan pendidikannya masing-masing, sehingga bisa melahirkan satu kebijakan atau satu program di minimal tingkat satuan pendidikan dalam rangka menggerakkan komunitas-komunitas pelajar ini di satuan pendidikannya, kemudian dalam rangka untuk mewujudkan daripada cita-cita yang diinginkan oleh setiap satuan pendidikan di sekolahnya masing-masing. Ini yang merupakan hal yang terpenting. Kemudian kita juga berharap dengan kurikulum Merdeka Belajar, bagaimana kita memanfaatkan teknologi atau pembelajaran yang berbasis teknologi atau berbasis TIK, dan ini merupakan tahapan-tahapan yang sudah dilalui oleh teman-teman yang tergabung di dalam Sahabat Rumah Belajar, dan pada akhirnya akan memberikan motivasi, akan memberikan pendampingan atau bahkan bimbingan kepada guru-guru yang selama ini masih apatis, tidak mau bergerak. Tetapi dengan adanya komunitas-komunitas ini, maka dengan sadar hati teman-teman guru yang apatis tadi bisa bergerak dengan sendirinya, sehingga pada akhirnya memiliki talenta yang luar biasa. Kita tahu dengan berbagai keterbatasan teman-teman yang dimiliki oleh teman-teman guru, tetapi alhamdulillah kehadiran komunitas-komunitas seperti Sahabat Rumah Belajar, Duta Rumah Belajar, kemudian komunitas belajar di daerah-daerah yang kita harapkan dia tumbuh kembang luar biasa dan meningkat. Ini banyak yang kami temukan guru-guru yang tidak mau berinovasi atau berkreatif, tetapi ketika mereka tergabung dalam komunitas itu, akhirnya mereka terasa terpanggil untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang lebih dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Alhamdulillah, sehingga banyak guru-guru kita yang memiliki prestasi, memiliki talenta yang luar biasa, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Nah, ini yang terasa sekali yang kami rasakan selama kurang lebih hampir 4 tahun kami menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe. Nah, pada akhirnya saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman guru, teman-teman komunitas belajar kita yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang tergabung dalam webinar ini yang bertajuk Berbagi Praktik Baik. Nah, ruang ini untuk saling sharing bagaimana pengalaman-pengalaman nyata yang sudah dilakukan atau aksi-aksi nyata yang sudah dilakukan dalam rangka perbaikan pembelajaran kita di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Dan saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Konawe selaku Kepala Dinas itu berterima kasih yang luar biasa atas kami diberi ruang untuk berpartisipasi, untuk berdiskusi dengan teman-teman di Sahabat Rumah Belajar, teman-teman di Duta Rumah Belajar, kemudian seluruh komunitas-komunitas belajar kita. Nah, ini merupakan energi-energi positif, energi-energi yang luar biasa dalam rangka untuk membangun atau mewujudkan pendidikan yang
bermartabat dan pendidikan yang berintegritas. Ini yang luar biasa. Sehingga sekedar saya sampaikan bahwa di Kabupaten Konawe ini sangat mendukung dengan kehadiran kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian pada saat ini kami baru belum secara total sekolah-sekolah kami melakukan itu, Mas, karena itu adalah masih ada bagian beberapa sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 gitu. Sehingga saya kira sekali lagi hanya ini yang bisa kami sampaikan sebagai sambutan kami, karena masih ada giat lagi yang lain. Saya dari sini harus bergeser lagi ke ruang lain karena ada kegiatan di bersama dengan pemerintah Kominfo ada. Kemudian di kegiatan di Balitbang, sini kami bergeser dari sini nanti. Terima kasih, salam pada seluruh guru, sahabat rumah belajar, duta rumah belajar dan teman-teman komunitas se-Indonesia, khususnya Provinsi Maluku, kemudian Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara itu sendiri. Salam Pak Izin, Pak Dr. Lamansur SPD MPD sebagai Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Terima kasih dari kami, lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tidak ada suaranya ini. Ya, siap. Ya. Terima kasih Pak Dr. Suryadi atas sambutannya. Mudah-mudahan lewat webinar kali ini makin banyak guru-guru yang termotivasi untuk menggerakkan untuk memajukan pendidikan di daerahnya masing-masing. Selanjutnya sambutan yang ketiga, kami minta kesediaan Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Yunus MPDI selaku Sekretaris Diknas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu dan tempat kepada Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Yunus MPDI kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Bapak Dr. Lamansur SPD MPD selaku Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara, yang Maluku. Ya, Maluku. Yang kami hormati Bapak Dr. Suryadi selaku Kepala Dinas Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang terhormat Saudari Ibu Siti Novi Nirmaningsi MSI MM selaku Duta Rumah Belajar. Yang saya hormati dan saya banggakan dan saya cintai rekan-rekan, Bapak Ibu, para sahabat rumah belajar. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sempat bergabung pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya tidak sempat sebut persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita semua boleh bersama-sama dalam suatu kesempatan terkait dengan webinar pelaksanaan sosialisasi pembelajaran berbasis berkolaborasi bertransformasi ekosistem digital menuju merdeka belajar pada saat ini. Selawat dan salam tentunya
mari kita senantiasa curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kesempatan ini izinkan saya mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Poso atas nama pemerintah daerah menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan dengan telah dapat bergabung pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya ini merupakan suatu motivasi dan kebanggaan bagi kami, khususnya di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Poso, yang mana bisa bersama-sama berkolaborasi dalam kegiatan pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, tentunya melalui sahabat rumah belajar, yang antaranya ada sahabat Al-Ahlah Asel, yaitu provinsi sahabat rumah belajar Provinsi Maluku. Kemudian ada rekan sahabat rumah belajar Rizkawati Provinsi Sulawesi Utara. Ada sahabat rumah belajar Nurmayanti Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian ada sahabat rumah belajar Salmawati Kate Provinsi Sulawesi Tengah. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, mengapa kami sangat berterima kasih dan bersyukur bahwa salah satu kami punya tenaga pendidik, yaitu Ibu Salma Kate, diberikan kesempatan oleh Tuhan, oleh Allah SWT, melalui program pemerintah dengan rumah belajar ini. Tentunya ini merupakan satu kebahagiaan bagi kami, karena salah satu tenaga pendidik kami dapat mengikuti kegiatan ini dan diberikan sertifikasi untuk bisa menyampaikan, bisa memberikan dukungan pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso. Nah, tentunya ini merupakan suatu kesyukuran bagi kami, karena pada kesempatan ini melalui Bu Salma, tentunya kami bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang pada kesempatan ini bisa kita bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan tenaga pendidik, guru yang telah bergabung pada kesempatan ini, tadi kita telah dengarkan bersama dan tentunya telah kita simak apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku dan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kabupaten Konawe. Tentunya itu merupakan salah satu bentuk daripada semua aspek yang tentunya menjadi tujuan bersama, tujuan negara, tujuan pemerintah, dan tujuan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu melalui kesempatan ini, izinkan kami hanya ingin menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan tenaga pendidik yang sempat bergabung pada kesempatan yang berbahagia ini, kiranya kesempatan ini betul-betul bisa dimanfaatkan, bisa diikuti dengan seksama, bisa melakukan diskusi dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan untuk meningkatkan kualitas pribadi sebagai tenaga pendidik, sebagai profesional, sebagai guru, tentunya ini sangat penting untuk kita cermati dan kita ketahui, dan kita akan nantinya bisa mengimplementasikan kepada seluruh di satuan pendidikan masing-masing, kepada teman-teman jajaran tenaga pendidik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini sekali lagi kami mengharapkan bahwa gunakanlah kesempatan ini untuk menerima informasi-informasi dari teman-teman rumah sahabat melalui tentunya pembelajaran berbasis TIK ya. Nah, dengan ilmu pengetahuan teknologi yang kita lalui bersama-sama ini, tentunya kami yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah mampu dan sudah bisa melakukan semua aspek-aspek yang menjadi petunjuk-petunjuk dalam hal program proses belajar mengajar. Oleh karena itu, salah satu bagian daripada mempermudah sebagai seorang tenaga pendidik tentunya juga melalui kegiatan pada kesempatan yang berbahagia ini. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam proses belajar mengajar, ya, kata orang bijak bahwa belajar itu bukan hanya diperoleh melalui sekolah
atau dalam ruangan sekolah. Tapi belajar itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dan dengan siapa saja. Itulah salah satu proses belajar mengajar yang implikasinya pada kesempatan yang berbahagia ini tidak terlepas daripada teman-teman sahabat rumah belajar yang menjadi bagian daripada berkolaborasi dalam rangka untuk menerima informasi-informasi baru sesuai dengan regulasi dan program-program yang telah dituangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Sekira inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi kami atas nama pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Poso menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku yang telah memfasilitasi kegiatan webinar pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kesempatan ini akan menjadi berkah bagi kita semua untuk bisa kita petik apa yang menjadi penguatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, kualitas sebagai seorang guru yang berprofesi, kualitas peserta didik, dan tentunya kualitas satuan pendidikan masing-masing. Dan juga izinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kalau sekiranya sambutan kami tidak begitu sistematis atau tidak memberikan suatu makna yang merupakan harapan daripada Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai Provinsi Maluku dan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Konawe adalah merupakan acuan bagi kita semua dalam rangka untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Dr. Anus Muhammad Yunus MPDI selaku Sekdis Dikbud Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah atas sambutan yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu sahabat rumah belajar dan peserta webinar, kita melangkah ke acara sambutan yang keempat, yaitu sambutan dari Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019, Ibu Siti Novi Ninarman, SPD MM. Kepada Ibu Novi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sadaka Labar. Mohon izin ini ada sedikit gangguan ya, karena saya masih di sekolah jadi agak bising. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Balai Guru Penggerak Maluku, Bapak Dr. Lamansur, SPD MPD, yang telah meluangkan waktu bersama kita di siang hari ini. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Suryadi, SPD MPD. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Sudita Muhammad. Dan yang saya banggakan tentunya sahabat rumah belajar 2022 dari Provinsi Sultra, ada Bu Rizkawati dan Bu Nurmayanti. Dan sahabat rumah belajar dari Provinsi Maluku, ada Ibu Ahla Asal. Selamat berjumpa Bu, baru pertama kali ya. Kemudian ada sahabat rumah belajar dari Provinsi Sulawesi Tengah, Bu Salmawati Kate. Salam kenal Bu Salma. Sahabat rumah belajar ini sudah mau berkolaborasi secara lintas provinsi ya, yang dimana untuk berbagi praktik baik di siang hari ini kepada peserta webinar hari ini, serta peserta webinar yang saya cintai, yang siap dan rela ya meluangkan waktunya untuk menyimak praktik baik dari sahabat rumah belajar atau guru-guru hebat yang seperti disampaikan oleh Pak Kadis Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Konawe. Bapak Ibu peserta webinar hari ini, perlu saya sampaikan SRB atau sahabat rumah belajar merupakan perwakilan terbaik dari daerahnya masing-masing ya, itu yang hari ini perwakilan dari Sultra, Maluku, dan Sulawesi Tengah, yang dimana sahabat rumah belajar ini telah melalui seleksi yang cukup panjang dan penuh tantangan. Mengapa saya katakan demikian? Karena untuk sampai ke tahap ini atau ke level 4 ini dibutuhkan sebuah perjuangan ya, tentunya motivasi ataupun serta motivasi atau semangat ya
serta konsistensi. Ya, karena tanpa itu semua, kita tidak akan dipertemukan di webinar siang hari ini, khususnya untuk menyimak praktik baik yang telah diimplementasikan oleh sahabat rumah belajar dalam proses pembelajarannya. Bapak Ibu peserta webinar, sahabat rumah belajar ini adalah guru-guru hebat yang terpilih sesuai kompetensi TIK Guru UNESCO, itu melalui program pembatik yang diadakan oleh Pusdatin Kemendikbud tiap tahunnya. Nah, apa itu pembatik Bapak Ibu guru peserta webinar hari ini? Pembatik adalah pembelajaran berbasis TIK. Itu merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka peningkatan TIK guru UNESCO, yang dimana standar kompetensi TIK ini terdiri dari 4 level, yaitu level 1 literasi, level 2 implementasi, level 3 kreasi, level 4 berbagi dan berkolaborasi. Nah, sahabat rumah belajar kita hari ini telah menunjukkan kompetensinya, yaitu mampu berkolaborasi, baik itu sesama SRB di daerah, dalam hal ini Bu Nurmayanti dan Bu Rizkawati ya, maupun lintas daerah dari Provinsi Maluku, ada Ibu Ahla Azal, dan Provinsi Sulawesi Tengah ada Ibu Salmawati Kate. Dan juga nanti sahabat rumah belajar ini akan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semua di siang hari ini. Nanti peserta webinar, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada sahabat rumah belajar kita ini. Nah, tentunya dengan praktik baik yang dibagikan pada siang hari ini, harapannya inovasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh SRB kita ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semua, ataupun dapat diadopsi ataupun di ATM ya, amati, tiru, modifikasi sesuai kondisi di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, tentunya dengan memanfaatkan rumah belajar, PMM atau platform lain dari pemerintah, dalam hal ini Pusdatin Kemendikbud itu. Nah, sahabat rumah belajar ini Bapak Ibu semua perlu kita ketahui bersama merupakan mitra pusat maupun mitra di daerah, dengan tujuan program yang ada di pusat ataupun Kemendikbudristek dapat tersampaikan kepada kita semua ya, yang berada di daerah, baik melalui dinas pendidikan, balai guru penggerak, ataupun langsung ke guru, kepala sekolah, ataupun ke siswanya secara langsung ya. Saya katakan tidak lain dan tidak bukan apa ya, itu SRB kita ini adalah yang membantu rekan guru lainnya ya di daerah dalam peningkatan TIK ya. Jadi membantu guru di daerah maupun di pusat dengan berkolaborasi dengan duta rumah belajar, dinas pendidikan, balai guru penggerak, maupun komunitas yang ada di daerah, apakah di daerah itu sendiri maupun di lintas provinsi, seperti itu ya Bapak Ibu. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya berpantun ya, literasi. Izinkan saya berpantun ya Bapak Ibu. Beli kain rukat buat berpesta. Cakep. Pestanya di hari Kamis. Cukup sekian dari saya. Semoga webinar hari ini berjalan lancar dan sukses. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita yang semakin mepet juga ini, masih ada satu pemateri lagi, satu ada pemaparan praktik baik yang akan disampaikan oleh SRB dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Nurmayanti SPD MPD. Beliau akan memaparkan materi model pembelajaran DILAN, Discovery Inquiry Learning, berbasis TIK dalam menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Untuk CV-nya mungkin nanti karena sekali lagi waktu juga, mungkin nanti silahkan Ibu Nurmayanti bisa sedikit diperkenalkan sebelum memulai. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada SRB Sultra 2022 Ibu Nurmayanti SPD MPD dengan model pembelajaran DILAN berbasis TIK untuk menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Silakan Ibu. Oke, Nurma. terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Lamansur SPD selaku Kepala BGP Provinsi Maluku. Yang saya hormati Dr. Randus Haji Muhammad Yunus MPDI, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Dr. Suryadi SPD MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, dan teman-teman sahabat rumah belajar Provinsi Maluku dan Sulawesi Tengah. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak mengikuti dari awal karena
bersamaan dengan kegiatan in-house training di sekolah kami, jadi mungkin saya baru bisa masuk mengikuti di akhir-akhir ini. Nah, untuk berbagi praktik baik pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang model DILAN atau Discovery Inquiry Learning. Nah, menyangkut pertanyaan Pak Irwansyah tadi, sebenarnya model-model pembelajaran itu adalah pilihan tergantung sekolahnya kita menerapkan yang mana. Seperti tadi model Soleh, nah yang sekarang model DILAN, kebetulan ada teman juga yang menerapkan model idaman. Jadi idaman itu adalah untuk di daerah 3T yang tidak mempunyai jaringan. Jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan, nah tadi sudah ada WA-nya, saya mungkin akan mengirimkan linknya untuk yang daerah 3T. Nah, izin share screen saya ini. Sudah terlihat? Sudah jelas. Oke, sudah ya? Halo? Ya, jelas. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan presentasikan praktik pembelajaran model DILAN atau Discovery Inquiry Learning berbasis TIK dalam menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apakah model DILAN itu? Jadi model pembelajaran Discovery Inquiry Learning merupakan gabungan dari model Discovery Learning dan Inquiry menurut Amin tahun 1979. Kedua model ini memiliki tujuan utama, yaitu mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan. Nah, kemudian pembelajaran Discovery Inquiry itu sendiri merupakan pembelajaran yang menitikberatkan pada proses pemecahan masalah, sehingga peserta didik harus melakukan eksplorasi berbagai informasi agar dapat menentukan konsep mentalnya sendiri dengan mengikuti petunjuk pendidik berupa pertanyaan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, mengapa model DILAN ini dilakukan? Karena konsep pembelajaran Discovery Inquiry merupakan rangkaian kegiatan belajar yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir ini biasanya dilakukan dengan kegiatan tanya-jawab atau dialog dua arah antara guru dan peserta didik. Secara eksplisit, materi pembelajaran tidak diberikan secara langsung, tetapi peserta didik mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam kegiatan belajar. Kemudian, tahapan dalam pembelajaran DILAN itu terdiri dari 6 tahapan, yaitu stimulasi. Yang pertama itu stimulasi, kemudian identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, yang keempat pengolahan informasi, yang kelima verifikasi hasil, dan yang keenam generalisasi. Nah, tahapan yang pertama yaitu stimulasi, di mana pendidik mengidentifikasi ketersediaan konten dari aneka sumber belajar yang sesuai dengan materi yang dibahas untuk dipelajari oleh peserta didik, atau dirumuskan beberapa pertanyaan terkait konten tersebut untuk jadi acuan peserta didik dalam membuat persoalan sendiri. Kemudian tahapan yang kedua itu identifikasi masalah, di mana memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada dalam konten materi tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali lebih luas persoalan yang telah dibuat berdasarkan pemahaman dari konten tersebut melalui pengumpulan berbagai informasi yang relevan dengan menggunakan portal rumah belajar, yaitu dalam fitur sumber belajar. Jadi siswa-siswa mencari atau mengumpulkan data melalui fitur sumber belajar yang ada dalam portal rumah belajar. Jadi ini ada kaitannya dengan pembelajaran berbasis TIK. Kemudian yang keempat itu pengolahan data. Nah, setelah tadi siswa mengumpulkan data, sekarang kita mengolah datanya. Jadi siswa
Peserta didik secara kelompok ataupun mandiri melakukan pengolahan data, pengacakan, pengklasifikasian, pentabulasian, bahkan perhitungan data pada tingkat kepercayaan tertentu. Kemudian tahapan yang kelima adalah verifikasi hasil, di mana guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan pembuktian dari hipotesis atau pernyataan yang telah dirumuskan berdasarkan hasil pengolahan informasi yang telah ada. Setelah itu, mempresentasikan di depan pendidik dan peserta didik yang lain untuk mendapat masukan. Nah, tahapan yang terakhir yaitu generalisasi, di mana peserta didik menarik kesimpulan atau generalisasi tertentu berdasarkan hasil verifikasi dan masukan dari pendidik dan peserta didik lainnya. Nah, kemudian diintegrasikan dalam pembelajaran diferensiasi itu sendiri bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu meliputi melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Jadi ini biasa kita sebut dengan asesmen diagnostis, yaitu dengan melakukan wawancara, observasi atau survei menggunakan angket dan sebagainya. Kemudian dalam hubungannya dengan pembelajaran TIK ini bisa menggunakan Google Form atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan atau memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi maupun cara belajar. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Nah, 3 strategi diferensiasi seperti kita ketahui bersama bahwa ada diferensiasi konten, yaitu apa yang kita ajarkan kepada murid. Kemudian diferensiasi proses, yaitu mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Dan yang ketiga itu diferensiasi produk, di mana hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang ditunjukkan murid kepada kita. Nah, contoh, mohon maaf Kak, ini masih ada waktu? Halo? 3 menit lagi, Bu. 3 menit lagi. Oke, jadi di sini saya akan menampilkan video. Sudah muncul ya? Sudah. Jadi ini sebelumnya yang ada. Ya, jadi ini adalah tahapan-tahapan nah, ini kesiapan belajar termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini ada yang dilakukan asesmen diagnostis. Nah, kemudian ini tadi tahapan yang pertama dalam model Dilan itu yaitu stimulasi atau stimulus refleks. Nah, kemudian mengamati video, ini tahapan yang kedua, yaitu mengidentifikasi masalah, dan ini masuk dalam diferensiasi konten. Nah, kemudian tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan data melalui sumber belajar pada portal Rumah Belajar. Nah, di sini anak-anak mengolah informasi melalui sumber belajar berdasarkan materi pembelajarannya. Jadi mereka menggunakan portal Rumah Belajar berbagai informasi yang dapat mereka peroleh terhadap materi pelajaran yang sedang berlangsung. Ya, 1 menit lagi. Ya. Kemudian ini tahapan selanjutnya yaitu mengidentifikasi. Jadi ini adalah masuk dalam
diferensiasi proses. Nah, sekarang ini adalah diferensiasi proses di mana siswa memilih tugas dan memilih cara menyampaikan hasil pembelajarannya sendiri berdasarkan profil belajar murid tadi. Nah, tahap selanjutnya itu verifikasi hasil. Di sini siswa di mana siswa mempresentasikan hasil dari tugas yang telah diberikan. Kemudian yang terakhir ini kegiatan penutup atau generalisasi dalam 8 bulan, di mana dalam pembelajaran diferensiasi itu dinamakan sebagai refleksi pembelajaran. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi model Dilan ini. Kebetulan sini lagi mau hujan deras juga, jadi saya kembalikan ke moderator. Iya, itu tadi penampilan atau pemaparan praktik baik yang luar biasa dari Ibu Normayanti SPD MPD SRB Sultra tahun 2022 tentang model pembelajaran Dilan Discovery Inquiry Learning berbasis TIK dalam menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab untuk pemaparan Ibu Normayanti. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin disanggah atau ada pertanyaan atau ingin sharing, kami persilahkan. Silahkan Bapak Ibu bisa raise hand. Pas kayaknya ya, jelas. Masih pikir-pikir kayaknya ini terpesona karena judulnya. Sudah jelas mungkin. Karena judulnya Dilan, jadi Dilan, karena rindu itu berat. Silahkan Bapak Ibu. Jadi model pembelajaran Dilan Discovery Inquiry Learning ya, berbasis TIK. Mungkin tapi ini bisa enggak Ibu Norma jika model pembelajaran Dilan ini tidak berbasis TIK? Ya, boleh. Ya, terima kasih, saya langsung jawab saja. Ini boleh banget, boleh sekali. Bahkan yang tidak mempunyai jaringan internet. Jadi kebetulan kemarin ini saya juga punya proyek Dilan ini Discovery. Ya Allah, petir. Ya, mohon maaf di sini cuaca kurang mendukung, kaget-kaget karena ada petir. Jadi kemarin sempat saya membuat Dilan ini yaitu Discovery Learning dengan memanfaatkan media Bobes. Jadi Bobes itu adalah botol bekas dan plastik. Dan alhamdulillah saya sama-sama Pasadakal juga kemarin ini sempat ke Bandung karena media ini. Jadi media ini tidak menggunakan TIK. Jadi kita menggunakan bahan bekas sebagai media untuk murid-murid mencapai model Dilan ini. Jadi ketika mereka membuat suatu media, siswa ini ketika murid membuat medianya sendiri, seperti yang telah saya lakukan kemarin itu sistem peredaran data manusia menggunakan model atau media Bobes itu, jadi tidak perlu ada TIK-nya. Jadi mungkin itu sebagai alternatif juga untuk di daerah 3T. Makasih. Iya, luar biasa. Ternyata model pembelajaran Dilan ini bisa offline, bisa online, tapi tentu seperti disampaikan oleh Kepala BGP tadi dan juga Pak Kadisdikbud serta Pak Sekdis dari POSO bahwa pembelajaran di masa yang akan datang itu akan semakin canggih. Jadi tentu kita harus bisa beradaptasi, bisa mengembangkan keterampilan kita dalam mengajar, memanfaatkan TIK agar kita tidak kalah bersaing dari siswa-siswa kita yang tentunya semakin hari semakin maju dalam ber-IT. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada, kami beri kesempatan 1 menit lagi jika ada yang ditanyakan. Ya, baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, kemudian waktu juga saat ini kami sudah menunjukkan pukul 16:45 dan kita kurang lebih sudah berwebinar kurang lebih selama 2 jam 45 menit. Dengan berakhirnya
pemaparan praktik baik dari Ibu Normayanti SRB Sultra 2022 tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan webinar berbagi praktik baik kolaborasi SRB 2022 lintas provinsi yang mengangkat tema berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Kita akhiri sampai di sini. Mewakili seluruh panitia yang bertugas dalam hal ini pemateri dan dalam keynote speaker dan speaker, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan webinar ini terdapat banyak, tentu masih jauh dari harapan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu lebih termotivasi lagi untuk lebih banyak belajar di tempat lain dan pada kesempatan yang lain. Sekali lagi mewakili panitia, kami mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.